walaupun tetap orang-orang ahli akidah akan tetap salah paham, walaupun dia bergelar mursyid, bergelar kiai, membaca banyak kitab. Ya, perlu kami garis bawahi, ilmu fikih sumbernya adalah fisik, dalil-dalil yang nampak. Perhatikan, ilmu akidah berdasarkan dalil-dalil akliyah, burhan akliyah. Itu kece Muhammad Abduh dan syekh-syekh yang lain sepakat, burhan akliyah. Maka dalam ilmu akidah itu rumusannya, jadi hubungan kita dengan Allah itu hubungan ciptaan dengan pencipta. Nah, perhatikan, dalam ilmu akidah manusia dan Allah hubungannya apa? Ya, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil. Tapi ilmu ma'rifatullah bukan di situ, tapi hubungannya alif dengan ba, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim ada tulisan sepada. Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, ketika ditulis aslinya ba alif, aslinya gitu. Tapi ketika ditulis di mushaf, alif di depan baru ba. Itu ilmu tasawuf masuk ke dalam tulisan-tulisan Rasam Osmani. Karena ilmu tasawuf bukan ilmu benar salah, bukan ilmu makhluk dan khalik. Kalau fikih, perintah yang diperintahkan, bernama beban, taklif. Kalau akidah, benar salah, hamba makhluk. Ketika orang akidah membaca kitab-kitab atau kalam-kalam ahli tasawuf hubungan dia dengan Tuhan bukan bahasa seperti bahasa sebelumnya, bukan bahasa taklif beban, bukan bahasa hamba yang dicipta, Allah yang mencipta. Itu bahasa akidah. Hubungan mereka hubungan mahabbah. Karena hubungan antara sufi dengan Tuhannya diistilahkan dengan cinta, maka istilah cinta ini tidak dipahami oleh kelompok yang pertama dan kedua. Sehingga kelompok pertama dan kedua saat membaca buku Imam Al-Jili ini Imam Ahlussunnah, tapi ahli tasawuf. Dalam bab cinta, tiadalah hamba kecuali tajalli Zat yang maha kuasa. Tiadalah Muhammad kecuali Muhammad itu hakikatnya diwujudkan oleh Sang Maha Wujud. Maka wujudnya Sang Muhammad adalah limpahan dari wujud Sang Maha Wujud. Jadi dihubungkan begitu. Maka tiadalah wujud Muhammad kecuali wujudnya Allah. Nah, begitu mereka membahasakannya. Tapi bahasa ini berbahaya. Jadi bahasa yang tepat apa? Tiadalah Muhammad kecuali tajalli zat, sifat, asma dan af'al Allah. Tajalli yang sempurna. Kata tajalli itu dihilangkan dalam ilmu balaghah. Anta syamsun, aslinya anta ka syamsin, engkau seperti matahari. Tapi ini langsung engkaulah sang matahari. Begitu. Kul huwa, katakanlah huwa, dia itu Allah bertajalli kepada Muhammad. Itu yang pas. Namun istilah tajalli tidak ada dalam akidah, tidak ada dalam kitab fikih. Maka ustadz-ustadz dari Jawa menilai salah satu guru mursyid anak dari Abuya Syekh Mudawali keliru karena menukil dari Syekh Al-Imam Al-Jili. Padahal ini babnya beda, babnya berbeda. Tapi sepakat urusan tuan-tuan, ambo ndak boleh masuk. Ya, itulah penjelasannya. Coba perhatikan tadi, itu bab akidah nggak? Hadis qudsi Sahih Bukhari. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai si hambaku, kuntu samahu alladhi yasma'u bi. Siapakah hamba di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akulah yang menjadi pendengarannya, bukan dia lagi yang mendengar, aku yang mendengar. Maka tiadalah dia kecuali aku. Kan begitu bahasa hakikatnya. Tapi bahasa hakikat itu kurang bagus. Bahasa hakikat itu mesti dibungkus dengan ma'rifat. Ambo bertanya, adakah Nabi Muhammad mengatakan aku Allah? Ada nggak? Makanya Al-Halaj ketika melakukan itu disidang oleh wali. Yang menyidangnya wali. Syekh Siti Jenar, dia mabuk sampai di makom itu, lalu membahasakan itu. Aku ini Allah, kan gitu. Maka disidang oleh wali yang juga tingkatnya sama dengan beliau. Sunan Kalijaga, hanya Sunan Kalijaga yang paham beliau. Jadi wali-wali itu ketika mereka melanggar bab adab disidang oleh wali yang punya adab. Tapi dalam bab hakikat semuanya sama, benar. Perhatikan, Nabi Khidir ketika selesai membunuh anak kecil dan merusak kapal dan satu lagi, beliau tidak mengatakan ini dari Allah. Tiadalah aku yang berbuat kecuali Allah. Apakah beliau mengatakan begitu? Itu disebut al-adab al-Muhammadi. Mulai paham? Jadi ngaji hakikat kalau tidak pakai adab Nabi Muhammad batil. Di sisi Allah mungkin selesai, tapi di sisi ahli marifat kena. Mulai paham. Jadi hati-hati di situ. Jadi adab, apa adab Nabi Muhammad? Adab Nabi Muhammad itu adab kehambaan. Adab kehinaan, merasa diri hina. Jadi kul huwallahu ahad. Maksud Imam Sazili, Imam Al-Jili, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, katakanlah huwa, dia Muhammad itu pada hakikatnya adalah tajalli huwallah. Itu. Maka kul ya Ahmad huwa Muhammad tajalli kul, itu aslinya, tapi oleh beliau diringkas. Dalam bab tajalli diizinkan, dalam bab hakikat itu dimaafkan, tapi dalam bab ya kalau membaca mereka harus ganti kamus, kacamatanya harus ganti, ya. Makanya walaupun yang mengkritisi mursyid, walaupun yang mengkritisi kiai, tapi kacamata dia kacamata akidah, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Maka kita berusaha pelan-pelan ya menyampaikan ini. Semoga nanti sampai ke beliau-beliau itu, gitu ya. Bapak boleh sepakat, boleh tidak, tapi kira-kira begitulah standarnya. Kalau tidak paham jo, baca kitab Martabat 7, ya, jelas di situ. Martabat 7 itu 9 halaman. Hanya 9 halaman, tapi coba baca. Bauban kali. Ya. Ya. Ambo dulu baru selesai doktor tuh jualnya. Baca kitab tuh. Garuk kepala itu 50 kali, sehalaman lah selesai lah. Laku lagi cek kitab no. Ya. Padahal awak garuk kopiah. Tapi setelah 2020 Allah perjalankan rohani kepada Sang Ahad, Sang Ahmad, Sang Muhammad, baru kemudian kita faham, oh itulah yang disebut Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku, karena dia yang mengenalkan dirinya sendiri. Jadi yang kenal itu dia juga, kita disertakan dalam ma'rifatnya. Beruntunglah orang-orang yang disertakan, itulah yang disebut arif billah. Orang-orang yang disertakan itu, mereka lah yang mampu menceritakan ilmu arifat sesuai padanannya. Walaupun tetap orang-orang ahli akidah akan tetap salah paham, walaupun dia bergelar mursyid, bergelar kiai, membaca banyak kitab, ya. Barangkali itu Bapak Ibu, ya. Pertanyaan orang Taih baru koyo asli pertanyaan orang tarekat. Ya, mantap, ya. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.